Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 kelas SMPN 2 Cikesal ambruk. Minyak kita langka di pasaran, pedagang mengeluh. Ditinggal berbelanja, sepeda motor raib dibawa pencuri. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta menangkap 2 warga negara Malaysia karena diduga menyelundupkan 12 paspor secara ilegal melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Benar saja, setelah diinterogasi petugas penyidik, kedua warga negara Malaysia berinisial SK dan CM mengakui perbuatannya telah menyelundupkan paspor atas nama orang lain atas perintah R yang sudah berada di Indonesia. Kejadian berawal ketika 2 tersangka warga negara Malaysia tiba di Indonesia melalui Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu petugas Bea Cukai mencurigai barang bawaan keduanya. Ketika melakukan pemeriksaan, ditemukan adanya belasan paspor yang dibawa oleh kedua tersangka. Tersangka kemudian diserahkan ke pihak imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pengakuan kedua tersangka, mereka mendapat upah dari R sebesar Rp1.000 atau sekitar Rp3 juta. Dugaan sementara belasan paspor ini akan digunakan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap R yang merupakan warga negara India. Berdasarkan hasil konfirmasi, 12 paspor yang diselundupkan tersebut dinyatakan asli dan dilaporkan hilang oleh Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia. Sementara dari kami, mereka ini disuruh oleh inisial R. Inisial R ini kemungkinan warga negara asing yang ada di Indonesia untuk membawa paspor tersebut masuk ke Indonesia. Nah, kami sebenarnya sudah juga melakukan pengembangan terkait dengan titik-titiknya di mana. Dan untuk sementara nanti akan kami lakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan R ini. Yang jelas orang ini disuruh oleh R untuk membawa paspor tersebut dan nanti diserahkan dengan bayaran sekitar Rp1.000 Malaysia. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Keimigrasian dan terancam pidana 2 tahun penjara serta denda sebanyak Rp200 juta. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Didampingi jajaran Polres Tangerang Selatan, tim Puslap 4 mendatangi lokasi pos polisi Geraha Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang ludes terbakar pada Selasa malam. Tim yang beranggotakan 3 orang personil ini secara perlahan memeriksa setiap sudut bangunan guna mendapatkan bukti untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 3 orang saksi terkait dengan peristiwa tersebut. Pihaknya juga meluruskan informasi terkait adanya suara ledakan saat kebakaran terjadi. Setelah ditelusuri, suara ledakan tersebut berasal dari kaca pos polisi yang pecah. Selain itu, dalam peristiwa tersebut, polisi juga menegaskan tidak ada barang inventaris negara yang hangus terbakar saat kejadian. Dirikan tim Puslap 4 Mabes Polri untuk langsung melakukan olah TKP dan tadi akan menyimpulkan penyebab kebakaran ini. Jadi kita tidak bisa berasumsi, tidak bisa menduga terkait dengan penyebab kebakaran. Nanti kita sama-sama menunggu hasil dari Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk hasil Scientific Crime Investigation. Menyita beberapa bagian yang ada di seperti kabel, dan ada tadi KWH yang kebakar ya, KWH yang kebakar yang di sisi sebelah kiri pintu masuk. Gitu. Pasca terjadinya kebakaran, garis polisi dibentangkan mengitari seluruh bangunan yang terbakar. Aktivitas pelayanan masyarakat untuk sementara waktu dialihkan ke Mapolsek Pondok Aren. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.
Inilah 4 orang sindikat pelaku pencurian dan penadah kendaraan bermotor yang sering meresahkan warga di kota Cilegon. Pelaku ditangkap oleh anggota dari Satreskrim Polres Cilegon. 3 pelaku pencurian ditangkap yakni EA, FT, dan SPD. Sementara 1 pelaku yakni MM merupakan penadah kendaraan bermotor hasil curian. Selain menangkap kawanan sindikat pencurian kendaraan bermotor, polisi juga menyita barang bukti sebanyak 16 unit sepeda motor hasil curian dari berbagai merek dan alat yang digunakan pelaku untuk mencuri. Pelaku diketahui sudah belasan kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Cilegon. Selain di pinggir jalan, pelaku juga biasanya mencari sasaran di pemukiman warga. Dengan pencurian dengan pemberatan, kita amankan 3 pelaku pencurian, kemudian 1 penadah, kemudian juga untuk TKP itu di wilayah kota Cilegon ada 16 barang bukti yang kita amankan. Kemudian untuk modus operandi dari pelaku tersangka ini yaitu dengan korban lengah, motor diparkir, kemudian dirusak dengan kunci T, letter T, kemudian dibawa dan dijual ke penadah. Kemudian dia sudah melaksanakan tindak pidana ini mulai Januari 2024 sebanyak 16 TKP di wilayah kota Cilegon. 16 sepeda motor hasil curian kemudian diserahkan kepada para pemiliknya dengan bukti menunjukkan STNK dan BPKB. Salah satu korban mengaku bersyukur karena sepeda motor yang sempat hilang bisa kembali ditemukan. Terima kasih banyak kepada pihak kepolisian, terutama Polres Cilegon, yang sudah menemukan motor saya atau memberantas jaringan pencurian bermotor di wilayah Cilegon. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara penadah terancam 4 tahun penjara. Ariel Maradus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya, Miselia Kartika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.